Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Selamat Datang Kembali Yesus. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Poin penting pelajaran kita, Roh Allah memampukan kita untuk memberitahukan kepada orang lain tentang pengharapan yang penuh berkat akan kedatangan Yesus kedua kali. Pernahkah anggota keluargamu meninggal? Bagaimana perasaanmu? Wesley mengalami kematian keluarga untuk pertama kalinya. Meskipun menyedihkan, ternyata ini adalah kesempatan yang baik untuk membagikan pengharapan yang dibawa oleh Yesus. Mata Wesley terbelalak dan dia terlihat sedikit ketakutan ketika ibu kembali ke rumah. Apa yang terjadi, Bu? Bagaimana kakek meninggal? Seperti apa dia terlihat? Apakah yang akan terjadi sekarang? Ibu tersenyum mendengar semua pertanyaan yang dilontarkan oleh putranya yang berusia 10 tahun yang cemas itu. Dia membungkuk dan memeluk Wesley dengan erat. Matanya merah dan sembab karena menangis. Jantung kakek berhenti berdetak. Dia mengalami serangan jantung lagi, tapi kali ini serangan jantung yang besar. Dia meninggal dengan sangat cepat. Ketika aku melihatnya, dia hanya terlihat seperti sedang tidur sebenarnya, sangat damai. Apa yang akan nenek lakukan sekarang? Wesley bertanya. Sekarang dia akan hidup sendiri. Dia sangat sedih, dan aku tahu dia akan sangat merindukannya. Mereka telah menikah lebih dari 50 tahun, jawab ibu. Itu adalah waktu yang sangat lama, kata Wesley dengan takjub. Aku sangat senang Yesus akan segera datang kembali dan membuat kakek muda dan sehat kembali. Ia memiliki begitu banyak masalah kesehatan selama beberapa tahun terakhir ini, dan ia sering mengalami sakit. Aku tidak sabar menunggu kedatangan Yesus, kata ibu. Aku juga, kata Wesley. Ketika kita bertemu di surga nanti, aku ingin kakek memberiku tumpangan kuda seperti dulu. Aku yakin dia juga ingin menggendongmu, ibu berkata sambil tersenyum. Wesley tertawa memikirkan hal itu. Sungguh mengejutkan memikirkan bahwa dia telah tiada, kata ibu sambil menghela napas. Pada minggu berikutnya, banyak anggota keluarga yang datang ke kota untuk menghadiri upacara peringatan kakek di gereja Wesley. Beberapa orang tinggal di rumah Wesley, termasuk Bibi Jane dan pamannya Steve yang bukan seorang Kristen. Upacara peringatan dihadiri oleh banyak anggota gereja, keluarga, dan teman-teman. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan gereja. Musik yang damai mengalun sementara orang-orang berdatangan ke dalam gereja. Paman John berbicara tentang kehidupan kakek, di mana ia lahir dan tinggal, bagaimana ia pernah menjadi guru matematika, tentang kecintaannya kepada kuda dan pai apel, tentang pertemuannya dengan calon istrinya di perguruan tinggi, dan tentang anak-anak dan cucu-cucunya yang banyak. Pendeta Williams berbicara tentang pengharapan yang penuh berkat. Dari janji Yesus yang akan datang kembali ke bumi dan tentang melihat kakek lagi ketika Yesus membangkitkannya dari kubur. Jemaat menyanyikan lagu, "Kita Memiliki Pengharapan," yang menurut Wesley sangat indah dalam kata-kata dan musiknya. Ada banyak pembicaraan tentang pengharapan, pikirnya kemudian.
Wesley bertanya-tanya apa yang Paman Steve pikirkan tentang kematian kakek. Ia bertanya-tanya apakah Paman Steve percaya dengan apa yang dikatakan Pendeta Williams pada upacara peringatan. Ia bertanya-tanya apakah pamannya masih memiliki pengharapan di dalam hatinya. Sore harinya, Wesley dan keluarganya makan bersama yang telah disiapkan oleh keluarga-keluarga dari gereja. Semua orang menikmati berbagai macam makanan yang lezat dan fakta bahwa mereka tidak perlu memasak, tetapi bisa menghabiskan waktu bersama untuk mengenang masa-masa bersama kakek dan acara-acara keluarga. Beberapa orang tertawa ketika mereka mengingat perjalanan berkemah keluarga ketika tenda mereka roboh di tengah malam. Yang lain berbicara tentang bagaimana mereka sekarang harus membantu nenek dengan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh kakek di rumah. Paman Steve bertanya apakah ada yang mendengar berita tentang gempa bumi besar yang menewaskan ribuan orang pada hari itu. Nenek menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tetapi itu hanyalah satu lagi tanda bahwa Yesus akan segera datang kembali dan puji Tuhan, Dia datang kembali. Aku akan bisa bertemu dengan kakek lagi." Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Seseorang memeluk nenek sambil meneteskan air mata. Wesley melihat ke arah Paman Steve untuk melihat reaksinya. Ia terkejut melihat Paman Steve menganggukkan kepalanya. Wesley menyenggol ibunya. "Kupikir Paman Steve tidak percaya kepada Yesus," bisiknya kepada ibunya. Ibu itu mengedipkan matanya kepadanya dan tersenyum. Keesokan harinya, setelah semua orang pulang ke rumah, Wesley bertanya apakah mereka dapat merencanakan pesta selamat datang kembali Yesus untuk makan malam hari Jumat. Ibu tampak terkejut dan bertanya, "Apa itu?" Wesley menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, ia teringat guru sekolah sahabatnya berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan bagaimana kita akan merayakan dan menyambutnya kembali ke bumi ketika ia datang. "Tentu, kita bisa melakukan itu," kata ibu. Pada Jumat malam, ibu membentangkan taplak meja warna-warni di atas meja dapur, menyalakan beberapa lilin, dan meletakkan beberapa serbet pesta di samping piring makan mereka. Wesley meniup beberapa balon dan menempelkannya ke dinding dengan beberapa pita. Dia membuat sebuah tanda yang bertuliskan "Selamat datang kembali Yesus" dan meletakkannya di tengah-tengah meja yang disandarkan pada mangkuk salad. "Wow, pizza!" Wesley berseru ketika ibu mengangkut makanan ke meja dari oven. "Aku rasa kamu akan menyukainya untuk pesta kita," katanya. "Sebelum kita makan, aku berpikir bahwa sebaiknya kita membaca sesuatu dari Alkitab." Ibu membuka Alkitabnya pada 1 Tesalonika pasal 4 dan meminta Wesley untuk membaca ayat 13 sampai 18. Ia membaca, "Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Wesley menutup Alkitab dan tersenyum. Aku suka mendengar tentang kedatangan Yesus. Aku tidak sabar menunggu. Itu memberiku pengharapan. Ibu tersenyum dan mengangguk setuju. Oh, aku hampir lupa. Apa yang kamu pikirkan tentang Paman Steve ketika nenek menceritakan tentang kedatangan Yesus? Wesley bertanya. Ibu menjawab, menurut ibu, ada benih-benih pengharapan yang tertanam di dalam hatinya. Aku berbicara dengan Bibi Jane tentang hal itu. Kamu tahu, dia telah berdoa untuknya selama bertahun-tahun. Kita semua juga. Bibi Jane berkata bahwa belakangan ini Paman sering bertanya dan ia mulai tertarik pada Yesus. Kami akan terus berdoa untuknya, katanya. Wesley tersenyum. Aku akan terus berdoa untuknya karena aku ingin dia bahagia melihat Yesus datang. Aku ingin dia menjadi bagian dari seluruh keluarga kami di surga.